Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah, saya Kiki Rizkiani bisa menyapa Anda kembali, tentunya dalam program Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Jadi di sini tempatnya kita berdiskusi satu pembahasan gitu ya Mitra Muslim. Anda bisa ikut berkomentar, ikut bertanya juga di 0811 3400 899. Kita akan ngebahas satu tema tentang saat kompetensi dan integritas tidak satu jalan. Wah, gimana nih Mitra Muslim? Yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, selaku Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Ketua IJMI Lumajang dan juga Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDII Lumajang. Dan ada juga Ustadz Suhari AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Jadi Mitra Muslim, sampai tanda waktu 2 siang saya akan menemani Anda dalam Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Oase. Oase. Ya Mitra Muslim, belakangan ini mungkin kita sering banget gitu ya dengar berita yang bikin kita itu kayaknya ngelus dada gitu ya, kayak gitu kalau diketikan. Jadi ada anak muda yang mungkin disekolahkan tinggi-tinggi ke luar negeri pakai uang negara, pas udah sukses malah lupa pulang, malah pamer harta dan seolah ini mungkin malu menjadi warga Indonesia. Ada juga di sisi lain orang-orang yang mungkin sudah memiliki gelar yang tinggi gitu ya, tapi gelarnya dicabut karena cara mendapatkannya yang gak jujur. Rasanya mungkin kita bertanya-tanya gitu Mitra Muslim, apa yang salah dengan cara kita mendidik mereka gitu ya? Kenapa kepintaran mereka ini gak sejalan dengan kejujurannya? Dan siang hari ini kita akan ngobrol santai juga, tapi bisa dikatakan mendalam gitu ya, soal cara membangun integritas dari dalam rumah gitu ya. Bersama narasumber yang tadi sudah saya sebutkan, ada Dr. Alia dan juga Ustadz Suharyo AP. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Dokter. Alhamdulillah. Sibuk sekali gitu ya Bu Dokter ya. Ramadan ini kayaknya memang harus produktif gitu ya Bu Dokter ya. Iya, tapi kayaknya saya kurang. Loh kan nggak semuanya, ini di luar dari tema dulu ya. Maksudnya memanfaatkan Ramadan ini kan nggak harus semuanya dalam ibadah kayak misalkan sholat, baca Quran gitu aja ya Ustadz ya. Maksudnya dengan kegiatan positif lainnya juga bisa dikatakan ibadah gitu Ustadz. Sama, bernilai ibadah juga. Dan kadang-kadang takwa itu hanya dikonotasikan dengan suka membawa tasbih, sajadah gitu. Padahal enggak, bupati yang bertakwa itu adalah bupati yang kebijakannya berpihak kepada keadilan dan kebenaran agama. Jadi tidak harus yang wiritan terus gitu ya. Oh ya. Dan kegiatannya Bu Dokter itu semuanya positif ya. Ya. Apalagi lagi kemarin itu fullnya ini World Hearing Day ya Bu Dokter ya. Iya. Kayak nggak selesai-selesai itu rangkaiannya. Hari ini. Oh hari ini? Ya hari ini kan buat hearing day-nya, tapi udah. Oh iya 3 Maret, iya. Sudah selesai berarti ya Bu ya? Sudah selesai. Sudah tinggal menerima hasilnya aja gitu ya Bu ya? Laporan. Iya, menerima hasil laporannya gitu. Oh ya gini. Yang laporan Bu Dokter malah. Iya. Oh iya, saya laporannya Bu Dokter ya? Iya, bikin laporan. Iya. Jadi, Berarti belum selesai ya Bu ya? Semangat ya Bu ya. Banyak banget ini yang dipikirkan kayaknya ya. Mungkin kalau misalkan otaknya Bu Dokter dibelah mungkin banyak banget kali ya poin-poinnya gitu. Koyok kali. Oke, kita ngebahas tentang tema saat kompetensi dan integritas tidak satu jalan. Iya nih Bu Dokter, gimana ya Bu Dokter ya? Melihat fenomena anak muda yang berprestasi gitu, tapi apa bisa dikatakan lupa diri atau akademisi yang menyuap demi gelar gitu. Nah, sebenarnya apakah ini tanda selama ini orang tua tuh mungkin lebih fokus ke nilai akademiknya aja gitu daripada kematangan emosional mereka gitu. Iya, jadi ini
seperti reminder ya bagi kita semua bahwa namanya moral etika ya, yang hal ini sangat berkaitan dengan faktor religiositas seseorang itu tidak selalu tampak pada seorang yang bergelar akademik tinggi, terpelajar, atau seorang pejabat yang terhormat atau tokoh-tokoh masyarakat siapapun kita. Nah, itu harus berhati-hati supaya itu tadi jangan sampai terjadi di kita sendiri ataupun anak keturunan kita, lingkungan kita itu dekadensi moral. Jadi punya kemampuan sebenarnya bagus, punya kemampuan yang tinggi ya, dalam hal ini mungkin kemampuan otaknya hebat, strategic plan-nya bagus sekali, dan sudah punya nama di global maupun lokal, jadi golongan elit global ya gitu. Tapi ternyata kelakuannya menyimpang, tidak amanah, tidak jujur. Nah, itu sangat menyakitkan ya, karena apalagi untuk akademisi ya, karena harapan masyarakat itu bisa berubah nasib lewat pendidikan, karena seolah yang lain itu tidak bisa diharapkan lagi. Jadi masyarakat itu sangat berharap akademisi atau dunia pendidikan itu tetap jujur, bermartabat, punya marwah gitu loh. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan religiusitas yang kita pegang, tidak sekedar kita menjalani keseharian nilai-nilai ibadah ya, tapi benar-benar kita terapkan, benar-benar jadi satulah dengan personalnya itu, sehingga integritasnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi selain punya kemampuan. Jadi memang sebenarnya bukan orang tua zaman sekarang aja, orang tua zaman dulu juga menginginkan anaknya itu pasti berprestasi, berilmu, berpendidikan tinggi gitu ya Bu Dokter ya? Iya betul, karena memang dari pendidikan itulah harapannya itu mengubah pola pikir minimal. Dengan mengubah pola pikir tuh bisa mengubah takdir gitu loh, bisa mengubah yang dulu nasibnya buruk atau nasibnya diece-ece terus, dihina-hina, itu bisa tampil dengan kecemerlangan akademiknya tersebut. Iya, apalagi zaman sekarang kayaknya udah sarjana udah banyak banget gitu ya. Pasti yang dicari harusnya minimal S2, S3 ya, gitu, doktor. Iya, ternyata. Nah itu berarti ini mungkin bisa dikatakan bahwa mungkin dari pendidikan awal dari rumah dulu ya Bu Dokter ya. Makanya anak-anak yang mungkin berprestasi itu akhirnya justru malahan kurang. Dalam arti kata kurangnya itu dari mentalnya. Iya, mungkin karena ini ya tergerus zaman, atau kalau enggak main, ibarat kata main serong atau main yang tidak benar, enggak bakal dapat jatah, enggak bakal dapat bagian. Udah lama jalannya lurus-lurus jujur-jujur begini, tambah nasibnya enggak karu-karuan, mungkin gitu ya. Jadi udah ya udahlah gitu, mungkin cari yang aja lah, itu gitu. Aja gitu ya. Aja lah, toh itu yang pendidikannya tidak jelas di yang sekarang pejabat-pejabat itu kan yang muncul di publik, di berita, banyak yang nggak karu-karuan, malah dibelain orang banyak. Nah gitu ya kan. Jadi akhirnya ya udah deh gitu. Ya udah yang ini aja deh, yang jalur tol aja. Iya, ikut aja deh, soalnya ternyata ya yang nggak punya ini kemampuan malah bisa memegang sesuatu gitu. Sementara yang jujur, yang benar-benar punya kemampuan dari dulu gini-gini aja, nggak ada perbaikan gitu, terus namanya manusia, jadi goda ya, kena godaan ya macam-macam itu. Kalau nyalahin setan udah dibelenggu ya. Iya. Apalagi di bulan ini iya, gitu ya. Jadi kan mikir lagi ini sebenarnya mau nyalahin siapa nih zaman sekarang, apalagi di bulan ini juga masih banyak yang mungkin membatalkan puasa ya, mokel gitu ya. Nah itu mau nyalahin siapa? Makanya setannya udah ampun-ampun ini ya. Gak ada keterlibatan saya sama sekali. Nah itu kamu ngikut siapa gitu. Iya makanya. Nah mungkin jadi ya itu tadi, akhirnya kayaknya kita ini terjadi ini integritas kita ini benar-benar
perlu diprihatinkan. Iya, bukan diperhitungkan, diprihatinkan ya. Nah, kalau Ustadz Suharyo nih, mungkin kalau dari pandangan Islam sendiri gitu ya, ilmu tanpa adab itu kan ibaratnya pohon tanpa buah gitu. Nah, kenapa belakangan ini kok banyak banget orang yang mengejar pangkat tapi bisa dikatakan kehilangan martabat gitu. Apakah ini karena berkurangnya keberkahan dari ilmu yang dia dapat atau seperti apa, Ustadz? Ya kalau seleranya ingin mendapatkan pangkat tinggi-tinggi dan sebagainya, biarkan saja. Itu manusiawi. Nanti kalau sudah kebentur, itu baru menyadari, oh langkah saya itu ternyata nggak benar. Coba kita ingat kembali keluhan bahkan penyesalan seorang mantan presiden ya, RI yang menyatakan bahwa ilmu teknologi itu penting, tetapi kalau disuruh pilih antara ilmu umum dengan ilmu agama, saya akan milih ilmu agama. Dan saya merasa dengan saya tidak menekuni ilmu agama, anak-anak saya sekarang itu hidupnya, itu kan sebuah penyesalan, hidupnya tidak seperti yang diharapkan orang tua. Ini mantan presiden loh yang bilang begitu. Jadi kalau kita mendidik, mempersiapkan anak kita, siapkanlah dengan bekal yang benar, yang lurus. Karena bagaimanapun juga agama itu kan muaranya nanti ingin menjadikan orang yang terdidik itu orang yang berpribadi jujur. Sifat Nabi itu jujur yang pertama. Yang kedua amanah. Sekarang ada orang cerdas tapi nggak amanah, banyak. Itu namanya bukan cerdas tapi culas. Ya sudah melampaui yang semestinya. Jujur, amanah, kemudian dia bisa bertanggung jawab, transparan. Tabligh itu transparan pada kehidupan bangsanya. Kalau dia diberi beasiswa misalnya, dia tunjukkan tanggung jawabnya. Setelah pinter jangan sampai kemudian menunjukkan sikap yang arogan, tidak etis, menyakitkan bangsanya sendiri, apalagi menghina, membanding-bandingkan. Kan sekarang sudah menjadi fenomena ya dari generasi yang sekarang ini. Ya kita tinggalkanlah seperti itu dengan cara meluruskan apa yang ada sekarang untuk menghadapi masa depan. Orang tua harus lebih hati-hati lagi. Berarti memang mencari ilmu ini juga bukan hanya sekedar ilmu dunia aja gitu ya Ustadz. Betul, ya seharusnya ya. Iya, betul. Jadi kalau kita terlena hanya ngurusi urusan ilmu duniawi ya, nanti akan kecewa pada diri sendiri. Kumpul dengan orang lain, merasa canggung, terjun di masyarakat. Saya ini nggak ada apa-apanya, terus begitu yang berkutat. Yang dikejar hanya uang, dan uang itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa memuaskan secara hakiki terhadap diri seseorang. Uang itu kadang-kadang menipu diri sendiri kok. Iya. Enak punya uang tapi jujur. Ya. Itu kayaknya pilihan kita semua ya. Enak punya uang jujur, enak punya uang tapi berkah gitu. Iya. Daripada nggak punya uang nggak berkah. Nah, nggak bisa dipilih itu. Iya, nggak bisa dipilih. Jadi memang untuk mencari keberkahan itu jadi seperti apa sih Ustadz? Ya keberkahan itu kan bisa kita lihat aja sebenarnya hasilnya itu. Kalau bertambah kebaikan-kebaikan pada orang itu, keluarganya, masyarakatnya, itu berkah. Dan menuju ke keberkahan itu karena bertambahnya kebaikan, langkah-langkahnya harus benar, harus jujur itu tadi. Kalau dia berdiri di suatu tempat, orang percaya. Kalau dia berjanji, pasti tidak akan luput dengan janjinya. Kalau dia dapat amanah, pasti dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan seterusnya. Jadi itu nanti baru akan mendapatkan keberkahan dari apa yang dilakukan itu. Jadi hasilnya pun juga ya bagus gitu ya. Luar biasa. Gak akan ada dicopot-copot gelar gitu ya Bu Dokter ya. Ya itu kok fenomenanya itu kok jadi wow, kayak mengagetkan gitu loh. Iya, dan bikin shock ya. Karena levelnya kan Guru besar ya. Iya. Tinggi kan. Satu kan yang awardi LPDP ya kayak gitu kan udah ibaratnya udah pinter banget, rezeki banget kan, saingannya untuk dapat itu juga nggak tanggung-tanggung, apalagi posisinya sebagai akademisi di luar negeri kan pasti berkaitan dengan penelitian dan sebagainya. Lah dari personalnya aja sudah nggak amanah, gimana dia melakukan penelitiannya, apakah amanah atau enggak, ya itu kan kita bisa baca. Itu kan berbahaya sekali karena memang
hal-hal seperti ini memang betul-betul harus dijaga integritasnya, tidak boleh ada kebohongan sama sekali karena dampaknya luas. Karena kan nanti punya murid-murid ya Iya. kan. Nah, ini nanti dianggap oleh kalayak ramai ini sebagai influencer ya, berpendidikan, gelarnya tinggi, diundang sana kemari. Jadi role model lah. Ini kan berisiko sekali kan. Dampaknya itu luas sekali. Anak muda-muda juga mikirnya gampang wis. Yang penting jadi dulu nanti sembrono, kan risiko ya. Iya, iya. Jadi kita ya jadi yang speechless gitu ya. Tapi kembali lagi ya kita harus introspeksi kepada mungkin didikan di awal dari rumah gitu ya Bu Dokter ya. Iya, betul sekali. Betul, sama lingkungan. Mungkin dari Oh, iya. rumahnya betul-betul Iya, iya. udah ketat, disiplin bagus gitu ya, dari orang rumahnya, orang tuanya. Nah, begitu dia lepas dari rumah, bergaul, dan lingkungannya sama ini, kuat nggak didikan yang selama ini dididikkan oleh orang tuanya, atau sudah kena pengaruh-pengaruh yang yaitu nafsunya apanya itu kayak gitu. Oh iya iya Nah, iya. dalam hal ini seperti yang Ustadz Haryo sampaikan, tetap taat dalam syariat enggak, Mm-mm. atau demi kenikmatan sesaat ya jadinya ini ya Iya, pengennya ngambil jalan pintas gitu. Akhirnya kan jadi ujung-ujungnya Shortcut gitu. iya. Oke, kita jeda dulu ya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, Mitra Muslim boleh gabungan di 0811 3400 899. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya, jadi kalau kita masih ngebahas tentang ini ya, kasus profesor yang gelarnya ini dicabut karena nyogok gitu ya Bu Dokter ya. Jadi gimana ya kalau misalkan tuh nanti generasi selanjutnya masuk ke lingkungan kerja ataupun juga kampus yang ternyata curang itu dianggap hal yang biasa aja gitu. Nah, gimana cara kita nih sebagai orang tua membekali mental anak supaya dia itu berani bilang tidak dan tetap jadi orang jujur. Ya meskipun kembali lagi ke lingkungan, ternyata lingkungannya tuh seperti itu gitu Bu Dokter. tergantung dari niat awalnya kalau menurut saya ya. Semua amalan itu kan dilihat dari niatnya. Niat awalnya gimana nih gitu. Niat awalnya itu mau keberkahan dunia akhirat. Keberkahan ini bukan berarti hidup nyaman ya, hidup senang, bukan seperti itu. Hidup seperti apapun asal itu dalam ridho Allah. Jadi apapun yang kita perbuat rasanya insya Allah kita semakin dekat sama Allah. Ya udah benar, maupun itu dipandang orang susah, dipandang orang senang, itu kan pandangan orang ya. Dan kita juga tidak mungkin menuntut ridho dari semua manusia. Hanya orang gila yang pengen semua manusia itu sayang seneng sama kita. Ya kan mesti ada aja yang haters ya. Iya, ada aja yang nggak suka gitu Iya. meskipun kita udah baik gitu ya Bu Iya, Dokter. nggak bisa. Jadi nggak perlu kita nurutin apa kata semua manusia. Asal itu tadi kerangkanya tepat, koridornya jelas. Kita tetap dalam koridor taat syariat dan selalu menghindari maksiat. Deket-deketin aja enggak, kita menghindarin gitu loh maksudnya. Tapi memang kalau ya kebanyakan karena di zaman sekarang gitu ya, kalau nggak ada privilege ini kayak nggak bisa, susah gitu Bu Dokter. Terus kalau misalkan kalau nggak bayar atau jangankan jauh-jauh ke dunia kerja, untuk masuk ke sekolah aja kadang kayak ada istilahnya beli bangku. Nah itu itu yang masih di deretan sekolah gitu ya, bukan pekerjaan gitu. Oh, itu Pak Guru yang lebih paham tuh. Oh iya Pak Guru ya. Pak Guru. Oh iya Pak Guru. Iya. Ya, yang perlu dipermak itu sikap mentalnya. Kalau ada orang tua beli bangku, itu kan karena berangkat dari rasa tidak percaya diri. Padahal belum tahu ke depannya seperti apa. Kalau orang punya iman kuat, dia yakin bahwa semua ikhtiar yang baik-baik itu pasti berhasil. Kalau toh tidak berhasil, itu pasti yang baik juga gitu. Kalau di situ mungkin nanti akibatnya berdampak negatif pada si anak dan seterusnya, nggak perlulah kita kemudian melangkah membeli bangku. Selain itu juga tidak dibenarkan oleh agama ya, itu yang namanya dengan boleh dikatakan nyogok ya, Iya. nyogok suap
Ya kalau nyuapi bayi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya. justru harus. Belum bisa makan sendiri. Tapi kalau nyogok itu jelas hadisnya laknatullahi ala rosi wal murtasi. Saya punya ini, pernah menulis sebuah buku biografi seorang mantan preman tengik ya. Dia biasa hidup dalam maksiat, judi, kemudian mabuk, kemudian dia membunuh, itu biasa dia. Satu ketika dia sampai pada titik kulminasi kehidupannya, kemudian bertaubat. Nah, di saat bertaubat itu dan perjalanan berikutnya itu berubah total. Seolah-olah masa lalunya sudah ditinggal betul. Dia sebagai tokoh politik di sebuah provinsi, kemudian banyak orang datang sebagai misalnya penambang datang membawa uang ratusan, puluhan miliar, satu sak gitu, uang yang dibawa ke rumahnya. Tapi semuanya ditolaknya karena dia sadar itu tidak akan manfaat, tidak akan barokah. Bahkan istrinya sendiri istrinya itu orang Bojonegoro ya, dia bawa keluar provinsi itu. Sekarang kondisinya jualan bahan bangunan, jualan paku, jualan semen gitu. Berapa untungnya sih dibandingkan dengan uang puluhan miliar yang datang yang ya. sekarung-karung. Ketika saya berada di rumahnya itu wawancara dengan si suaminya tadi, istrinya kemudian keluar pamit, boleh saya matikan AC-nya gitu. Ya boleh Bu, enggak, ini karena Bapak kesini bukan untuk tugas negara, tapi hanya untuk kepentingan pribadi, maka saya matikan ini, yang bayar nanti dari APBD gitu. Sampai begitunya, itu kan kesadaran yang luar biasa itu. Jadi integritasnya terjaga orang yang seperti itu, walaupun sebelumnya dia melakukan hal-hal yang negatif, tapi menyimpang atau meninggalkannya hal yang negatif itu sebuah prestasi luar biasa. Iya, Masya Allah. Itu benar-benar pejabat yang bisa ditiru ya. Iya, terakhirnya jangan ditiru, yang awal-awalnya. Oh iya benar, terakhirnya. Kalau yang awalnya jangan, itu gak usah ditiru, udah banyak. Jadi itu memang udah biasa kayaknya kita yang ngelihat beritanya yang dar gitu loh. Nah ini jadi gimana nih Bu Dokter, kalau misalkan kita kembali lagi ke kasus sih, masalah yang mahasiswa LPDP ini. Terus supaya dia itu sebenarnya untuk mahasiswa lainnya yang sudah mendapatkan beasiswa itu supaya nggak lupa diri, supaya ingat kampung halamannya. Sebenarnya begini ya, kalau menurut saya sejak awal itu kita harus mempertegas sikap. Kan mesti ada klausulnya, ada syarat-syaratnya. Nah, niatnya untuk dapat itu kan mesti iya aja kan waktu apply ya. Itu kan iya aja, semua syarat udah iyain. Jadi udah setuju kan. Jadi mau misal nih di dalam negeri nggak dapat posisi, malah jadi gabut, bahkan akhirnya jadi pengangguran. Tentu dari awal itu kan sudah bisa ini ya, maksudnya sudah bisa kita rencanakan. Misal kalau balik gini, yang penting itu kan niat awalnya kita itu untuk menihilkan syarat yang kita dapat itu. Kalau memang syarat-syarat itu kita tidak sanggup, kenapa kita apply? Jadi niat dari awalnya itu harus benar. Walaupun mungkin ya, nanti malah anfaedah udah susah-susah sekolah di luar, ternyata masuk karena sistem kita di sini waduh berantakan karu-karuan, akhirnya enggak bisa kontribusi. Toh di luar juga bisa melakukan kontribusi. Yang penting niat awalnya dulu. Ya kalau sudah tanda tangan itu kan berarti ada syarat ketentuan berlaku. Udah itu aja dulu. Itu sudah selesai, ya entah mau bagaimana, apakah menyelesaikannya dengan membayar penalti atau apalah kan mesti ada konsensusnya ya. Nah itu beda perkara. Begitu. Jadi sebenarnya makanya kita pentingnya belajar itu dengan jujur supaya ilmu yang kita dapat berkah, manfaat, nggak cuma nanti saya lulus menghasilkan cuan sekian. Nah, beda kalau gitu. Oh iya. Iya. Biasanya mungkin yang mahasiswa yang bisa sampai ke luar negeri itu kan pengennya merubah nasib, merubah kehidupan gitu ya, Bu Itu Dokter? tidak salah, cuman jangan jadikan itu sebagai satu-satunya. Itu. Iya, boleh, ya wajar lah. Pengen merubah nasib tuh wajar. Cuman ya kalau itu yang jadi kayak satu-satunya impian,
satu-satunya tujuan, target, mesti nyesek nanti. Kok tidak setara ya dengan susah payah yang saya hadapi selama ini, dengan kesulitan ya. Nah, nanti akhirnya nggak terima terus gitu loh. Oh ya. Ya akhirnya kan berlaku itu tadi, berlaku tidak amanah, padahal tanggung jawabnya besar ya. Dan kita tuh harusnya bekerja itu dari awal itu kita harus memahami bekerja itu bukan kita untuk mencari uang, bukan untuk mencari materi, tapi untuk menunjukkan rasa syukur kita sama Allah bahwa kita sudah diberi amanah. Perkara kita nanti menghasilkan sesuatu yang besar, dalam hal ini materi atau yang lain, ya itu sudah Allah aja deh yang ngurusin gitu loh. Kalau kita ikut ngurus-ngurus, capek kita, nggak mampu kita. Karena sebenarnya kalau perkara rezeki itu, dalam hal ini materi ya, rezeki materi itu kan sebenarnya Allah itu sudah lebih paham daripada kita kan. Iya, karena rezeki kita tidak pernah tertukar. Iya, maka dari itu nggak usah ya mesti harus ikhtiar sekuat-kuat kita ya, Mas Toto tuh ya, semampu-mampu kita itu jelas. Tapi ikhtiar tuh mesti kan dibarengi dengan doa, ibadah, itulah tawakal. Bukan berarti kita mendahulukan satu sama lain, enggak. Itu harus berjalan beriringan, seiring sejalan dan harus selalu ya. Bukan ikhtiar dulu deh, doa belakangan, atau doa dulu deh, enggak bisa. Iya, jadi harus bareng gitu ya Bu Dokter ya. Harus bareng. Dan kita juga nggak boleh sombong bahwa ketika kita sudah meraih kesuksesan itu bukan hanya karena pencapaian dari diri kita aja ya Bu Dokter ya. Karena sebenarnya kita ini apa sih, ikhtiar kita ini dibanding rahasia Allah ini yang mau ngasih apa enggak ngasih. Allah itu bakalan ngasih kekuasaan sama siapa saja yang Allah pilih. Entah itu mukmin atau bukan, kan udah ada itu di Quran tuh. Nah, dan kekuasaan itu dipergilirkan. Kita aja yang harus bisa memahami, kemudian mensyukuri dan bersabar. Oke. Baik, di sini ada Pak Rohmat Jayadi yang selalu mengirimkan kata-kata mutiara. Kompetensi membuatmu dihargai, tetapi integritas membuatmu dipercaya. Pilihlah menjadi orang yang dipercaya, bukan hanya sekedar dipuji. Ya, bagus. Cakep. Nah, kemudian saat kemampuan dan kejujuran diuji, jangan tukar nilai dirimu demi pengakuan sesaat. Prestasi tanpa integritas hanyalah kemenangan yang rapuh. Ih, bener ya Bu Dokter ya? Nggak usah butuh pengakuan-pengakuan gitu ya Bu Dokter ya? Pengakuan butuh lah, namanya juga manusia. Oh iya. Ya kan, untuk penyemangat. Oh iya benar. Ya kan. Cuman ya itu, jangan dikejar pengakuan itu. Jadi fokusnya tuh jangan cuma itu aja gitu ya Bu Dokter ya? Anggap pengakuan itu bonus gitu. Oh iya. Lebih baik berjalan pelan dengan integritas daripada berlari cepat tanpa arah yang benar, karena karakter adalah fondasi sejati dari setiap keberhasilan nilai. Wah, cakep ya Ustadz ya? Iya, selalu cakep. Mau komentar apa nih Ustadz nih? Nggak di komentar pun sudah bagus. Udah sempurna ya, udah sempurna. Masya Allah. Terima kasih Pak Rohmat Jayadi. Kita jeda dulu ya Ustadz dan juga Bu Dokter. Nanti kita lanjutin lagi Mitra Muslim perbincangan kita di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran dengan tema saat kompetensi dan integritas tidak satu jalan. Baik Mitra Muslim, masih ada satu kata-kata mutiara yang tadi sempat tertinggal ya. Terima kasih Pak Rohmat Jayadi. Ini panggilannya Pak Rohmat atau Pak Jaya? Pak Rahmat. Oh Pak Rahmat. Ya. Oh Pak Rahmat. Mikir jai gitu. Oh, Jaya. Pak Rohmat Jayadi, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya di sana ya. Di sini cuacanya cerah. Kalau di Randu Agung gimana? Biasanya kita tuh hampir sama ya Ustadz ya. Cuacanya tuh kalau di Randu Agung mendung, di sini juga mendung gitu. Semoga sehat selalu Pak Rohmat Jayadi sekeluarga. Ilmu tanpa integritas kehilangan arah, integritas tanpa ilmu kehilangan daya. Satukan keduanya agar langkahmu bernilai. Masya Allah. Gini ya kalau udah ketikannya seorang guru ya. Iya. Oh Pak Rohmat Jayadi tuh guru ya. Guru ya, saya juga sempat ingat beliau ini kayaknya guru. Iya tahun ini berangkat haji.
Masya Allah, doakan saya ya Pak Rahmat Jayadi supaya bisa menyusul, karena kan kedua narasumber saya kan sudah. Amin. Ya gantian hostnya. Amin. Mudah-mudahan reda ya. Oh iya benar-benar, Iya. kan itu susah ya Bu ya buat Iya. mau terbang ke sana ya Bu ya. Iya, yang di sana aja banyak yang belum balik. Nah itu dia, semoga dilancarkan ya Pak Rahmat Jayadi ya. Jangan lupakan untuk mendoakan saya selalu. Tetap ya, eksis banget ini hostnya. Oke, kita di segmen yang ketiga. Kita sudah berada di menit 52 lepas dari jam 1 siang gitu ya, dari Dokter Alia. Mungkin ada tips praktisnya gitu untuk orang tua supaya anak-anak kita itu memiliki mentalitas bersyukur dan juga merasa cukup gitu, karena ini untuk bekal mereka sukses nanti, biar nggak sibuk pamer, biar nggak sibuk meremehkan orang gitu. Wah ini kan kayaknya generasi zaman now gitu ya. Gimana Bu Dokter? Iya, pada prinsipnya ini kan masalah akhir-akhir ini kan bukan sekedar soal kompetensi atau kemampuan ya. Kemampuan akademik insya Allah anak-anak kita ini bagus-bagus banget, melampaui kita zaman dulu mungkin ya. Karena dengan disrupsi informasi mereka jadi belajar tanpa batas, tanpa dinding ya, nggak harus di dalam sekolah. Di luar sekolah pun mereka bisa bebas belajar apa aja yang mereka suka, mau bahasa, mau visual, mau apa aja tergelar ya. Nah, tapi orang tua harus selalu menanamkan nilai-nilai agama yang nggak ada tawar-menawar. Jadi kita tanamkan komitmen, tanggung jawab, dan integritas. Sehingga anak-anak ini tidak gampang goyah oleh godaan-godaan dunia. Iya. Jadi itu yang harus ditanamin dari awal gitu ya Bu Dokter ya. Iya, betul. Ya karena susah juga sih ya kalau udah kayak gitu. Nah apalagi nih kalau udah di zaman-zaman bukan di zaman-zaman, udah di akhir-akhir mau OTW lebaran nih ya Ustadz ya. Biasanya ada tuh yang banyak banget nanyain anaknya sekarang kerja di mana gitu. Terus gelar anaknya ini apa gitu. Tanpa sadar ini kan mungkin bisa menjadi tekanan gitu ya untuk sebagai orang tua. Wah ini anak saya ini harus punya gelar, harus punya status gitu. Nah gimana caranya supaya merubah pikiran atau pola pikir halayak ramai saking ramainya soalnya gitu. Bahwa sukses itu bukan hanya sekedar soal jabatan, bukan soal gelar gitu, tapi mungkin sukses itu bisa anaknya tuh jujur, berakhlak gitu. Ustadz gimana tuh? Ya intinya pergaulan. Pergaulan harus terjaga dengan baik, karena ada orang itu awalnya buruk gitu ya, buruk sekali kehidupannya, di rumahnya buruk, di masyarakatnya buruk, pergaulannya dengan orang buruk lagi semakin menjadi-jadi. Ada orang yang awalnya buruk tapi pergaulannya baik, dia kemudian mengalami diwarnai oleh lingkungan. Ada orang yang semula baik tapi karena pergaulannya dengan orang-orang yang tidak baik, dia akan menjadi buruk. Ada orang yang ideal adalah orangnya awalnya baik, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang baik sehingga hasil akhirnya menjadi orang baik. Sehingga intinya pergaulan kita itu harus selektif, harus cari orang yang memang benar-benar lurus. Sekarang begitu pesan Nabi itu. Jadi soal gelar, soal jabatan itu ya nomor sekiannya, tapi pergaulan supaya kita itu terwarnai dengan hal-hal yang positif atau kita bisa mewarnai orang lain dengan hal-hal yang baik, itu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Jadi intinya pergaulan ya. Pergaulan ya, selain yang lain-lain. Nah ini lain-lain. Karena memang agak bebannya kalau misalkan ketemu lebaran kan kayak gitu ya. Maksudnya anaknya ini kuliah di mana gitu, anaknya sekolah di mana, terus atau sudah lulus kerjanya di mana gitu. Jadi jawab aja kalau ada pertanyaan seperti itu, dijawab apa adanya, nggak usah menutup-nutupi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting semuanya berjalan dengan baik. Melatih kejujuran dari awal, kata Bu Dokter. Dari awal prosesnya baik, kemudian hasil akhirnya akan baik. Dan tidak ada orang yang kemudian harus jatuh terjerembab dalam lembah yang sangat dalam, yang tidak bisa move on kalau dia bersandar hidupnya kepada Tuhan, kepada Allah. Allah itu segala-galanya, mendengar keluh kesah hambanya dan menolong ke tempat yang penuh dengan cahayanya. Asalkan kita selalu minta tolongnya sama Allah gitu ya Bu Dokter ya.
untuk anak-anak kita maksudnya kita ajarin juga, kalaupun misalkan dia sudah lulus, sudah memiliki gelar tapi mungkin pekerjaannya tidak sesuai dengan gelarnya, ya sudah kita memotivasi dia gitu ya Bu Dokter ya. Iya betul. Jadi memang ini sebenarnya menyeramkan ya, karena ini kan kita bersinggungan hari-hari ya. Kita sendiri sebagai orang tua bermudah-mudah supaya kelihatan terhormat, kelihatan bermartabat, kita tipu-tipu dikit-dikit supaya orang melihat kita wow. Taunya naudzubillah ain nanti. Iya ya. Ya, jadi agak bingung juga ya. Jatuhnya ini gimana ini? Oke, silahkan untuk kedua narasumber saya untuk closing statement untuk siang hari ini. Jadi kalau kita diberi amanah besar itu, janganlah cuma sibuk mengejar eksistensi diri atau mengejar mimpi, tapi pikirkanlah untuk memberikan sebanyak mungkin kontribusi. Iya benar. Dari Ustadz Suharyo? Ada orang yang tidak berani bermimpi, takut gagal. Padahal itu sebuah kegagalan. Mimpi hidup ini harus diwarnai dengan mimpi-mimpi besar, mimpi-mimpi indah. Tentu saja disertai dengan aksi yang menopang atau mengarah kepada mimpinya itu. Inilah yang menyebabkan kita menjadi orang baik atau tidak, tergantung, depend on pada mimpinya baik, prosesnya baik, penuh kesungguhan dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo sudah ini ya membuka wawasan, apalagi dengan tema kita yang benar-benar lagi booming sekarang. Bu Dokter pintar kalau udah milih tema. Terima kasih Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.